Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Maratila Asmar. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari UTS saya dengan mata kuliah NLP atau Neural Language Processing dengan dosen pengampu yaitu dengan Bapak Taslim MKom. Berikut adalah soalnya, yaitu soal pertama. Di sini disuruh membuat menu untuk translate dengan tampilan sebagai berikut. Itu ada translate, silakan masukkan input, pilih bahasa bahasa yang akan kita terjemahkan ke bahasa Inggris, Prancis atau Spanyol. Dan berikut lanjut saja ke codingannya ya. Nah, di sini sudah terdapat programnya dalam bahasa Python. Oke, mungkin di sini saya run. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menginputkan sebuah kalimat. Kenalkan, nama saya Arif Asmar, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Oke ya, ini adalah kalimat yang saya inputkan. Kemudian saya enter. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan bahasa. Maksudnya 3 bahasa, itu dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol. Di sini saya akan mencoba untuk menerjemahkan kalimat yang sudah saya bikin ke dalam bahasa Inggris, yaitu saya pilih A. Maka hasilnya akan muncul. Hasil translate-nya ke dalam bahasa Inggris. Kemudian saya juga bisa langsung menerjemahkan kalimat yang tadi, ke dalam bahasa Prancis. Di sini saya cukup tekan pilih menu B, yaitu bahasa Prancis. Nah, di sini akan muncul ke hasilnya dalam bahasa Prancis. Bisa juga saya terjemahan ke dalam bahasa Spanyol. Oke, sini saya pilih menu C, yaitu bahasa Spanyol. Nah, berikut adalah hasilnya, yaitu dari bahasa Inggris, kemudian bahasa Prancis, dan yang terakhir yaitu bahasa Spanyol. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan programnya. Di sini saya menggunakan library Google Trans. Di sini saya sudah menginstalnya. Kemudian di sini adalah translatornya, dan ini tempat saya menginputkan kalimatnya. Kemudian ini adalah pilihan bahasanya, gitu, bahasa terjemahannya gitu. Dan di sini saya akan menginputkan jenis bahasanya. Nah, di sini adalah tujuan bahasanya. Jika saya mengetik huruf A pada pilih jenis bahasa, maka dia akan menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan juga berikutnya, jika saya mengetik mengetik huruf B pada pilih jenis bahasa, maka akan menerjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Dan juga seperti juga ya untuk C, maka akan muncul bahasa Spanyol. Jika saya tidak memilih salah satu
dari antara tiga pilihan ini, maka akan menampilkan hasil pilihan bahasa tidak valid gitu. Ya, ini hasilnya tadi ya. Mungkin lanjut saja ke soal nomor 2, yaitu soal nomor 2. Lakukan sentimen analisis untuk kalimat yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Nah, ini akan tampil seperti ini ya. Pertama, saya akan inputkan kalimatnya, kemudian keluar hasil sentimennya. Kembali ke program. Nah, ini programnya. Di sini saya menggunakan library TextBlot ya. Nah, sini saya juga menggunakan Google Trans karena saya akan memasukkan inputan kalimat dalam bahasa Indonesia, kemudian akan diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Google Trans. Gitu. Maka jika saya mengetikkan sebuah kalimat, akan muncul kalimat tersebut apakah berhasil sentimen positif, negatif, atau netral. Mungkin saya contohkan. Oke, di sini saya akan mencoba menginputkan kalimat saya sedang sakit, sedang sehat. Nah, akan muncul hasil sentimennya yaitu positif, karena kata sehat itu adalah sentimen yang positif. Kemudian saya coba run lagi programnya. Sini saya akan mencoba mengubah kalimatnya. Saya sedang sakit. Nah, akan muncul hasil analisis sentimennya ke dalam bentuk negatif, karena kata sakit itu adalah kata negatif jika disentimenkan. Kemudian saya coba run lagi programnya. Nah, di sini saya akan mengetik sebuah kalimat sedang belajar. Nah, maka di sini analisis sentimennya itu berupa netral, karena dia tidak termasuk ke dalam positif juga enggak, negatif juga enggak. Jadi kata belajar ini termasuk ke analisis sentimen netral gitu. Mungkin lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini kebetulan NIM saya, maaf sebelumnya pas perkenalan saya lupa menyebutkan NIM saya. Nah, di sini NIM saya adalah NIM ganjil ya, yaitu 200401023. Nah, pada soal nomor 3 ini saya disuruh membuat program chatbot untuk pelayanan rumah sakit untuk NIM genap dan sektor pemerintahan untuk NIM ganjil. Kebetulan karena NIM saya ganjil, jadi saya akan membuat program chatbot untuk pelayanan pemerintahan seperti itu dalam menggunakan bahasa Python. Programnya sudah saya buat. Nah, berikut adalah bahasa programnya. Programnya? Nah, di sini saya menggunakan import NLTK, yaitu Neural Language Toolkit. Dan ini data trainingnya adalah pola percakapannya. Jika saya mengetikkan butuh bantuan, maka bot akan membalasnya, silakan jelaskan masalah Anda secara lebih rinci. Gitu. Begitu juga seterusnya. Jika saya mengetikkan bagaimana cara mendapatkan KTP, botnya akan membalas Anda bisa mendapatkan KTP di kantor dinas. Gitu. Nah, ini adalah membuat chatbot dengan data training, datanya ini karena ini. Dan ini adalah fungsi percakapan dengan botnya. Gitu. Jika saya mengeran programnya, maka yang akan muncul pertama yaitu halo, ada yang bisa saya bantu. Itu kata-kata dari botnya pertama.
Kemudian saya akan menginputkan kalimat di bagian inputan ini Anda. Gitu. Jika saya tidak membutuhkan botnya lagi, maka saya akan mengetikkan kata keluar. Maka bot akan membalas terima kasih, semoga hari Anda menyenangkan. Saya run saja programnya. Oke, program sudah jalan. Nah, di sini bot dengan awal memulai ya. Halo, ada yang bisa saya bantu? Nah, di sini saya mengetikkan saya butuh bantuan. Ya, saya mengetikkan saya butuh bantuan. Maka botnya akan membalas. Saya enter. Botnya akan membalas. Silakan jelaskan masalah Anda secara lebih rinci. Gitu. Nah, kemudian saya ketik lagi kalimatnya. Bagaimana cara mendapatkan KTP? Oke, bagaimana cara mendapatkan KTP? Maka akan muncul botnya akan membalas Anda bisa melakukan KTP di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil setempat. Kemudian saya coba ketikkan kalimat lagi. Siapa yang bisa membantu saya? Ini botnya akan membalas, Anda dapat menghubungi hotline kami di nomor bla 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 atau datang langsung ke kantor kami. Nah, saya akan coba lagi. Jam berapa kantor buka? Maka botnya akan membalas, kantor kami buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Senin sampai Jumat. Nah, kemudian saya akan membalas terima kasih. Maka bot akan menjawab sama-sama dan dia akan bertanya, apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Di sini saya menjawab tidak ada. Di sini saya menjawab tidak ada. Maka botnya akan membalas, baiklah, jika Anda membutuhkan bantuan lagi, jangan ragu untuk bertanya. Nah, di sini jika saya ingin keluar dari botnya, saya hanya perlu mengetikkan kata keluar gitu. Dan maka akan menampilkan terima kasih, semoga hari ini menyenangkan. Di sini akan mengetikkan keluar. Maka botnya selesai gitu. Dan akan menampilkan hasil terima kasih, semoga hari Anda menyenangkan. Oke, mungkin itu saya soal nomor 3. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, itu di sini lakukan proses scaffolding dan tokenisasi pada kalimat berikut sehingga didapat kalimat dalam bentuk tokenisasi kata dan 3 engram tokenisasi frasa yang bebas dari tanda baca dan angka. Berikut adalah kalimatnya ya. Pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, tim IT sedang menyiapkan rencana migrasi sistem operasi ke versi terbaru. Rencana ini melibatkan sekitar 50 komputer, termasuk komputer-komputer dengan spesifikasi tertentu seperti RAM 16 GB dan prosesor Intel Core i7. Dan tugasnya akan dimulai pada tanggal 25 Februari 2024 dan diperkirakan akan selesai dalam kurun waktu 2 minggu. Untuk memastikan kelancaran proses, diperlukan kolaborasi antara Departemen IT, bagian operasional, dan vendor yang bertanggung jawab atas perangkat lunak yang digunakan. Oke, di sini saya juga sudah membuat programnya dalam bahasa Python. Nah, ini adalah belum. Ini adalah soal nomor 4. Saya menggunakan import NLTK juga. Tapi di sini ada import word tokenization dan engrams-nya. Berikut adalah kalimat yang sudah saya bacakan tadi. Di sini kita akan melakukan scaffolding dulu, yaitu mengubah kalimatnya ke dalam huruf kecil semua. Gitu. Jadi scaffolding. Ini kalimat lower.
Terus tokenisasi katanya. Hmm. Terus membersihkan token dari tanda baca dan angka. Terus ini untuk fungsi membersihkan token engram dari tanda baca dan angka. Ya. Di sini ada tokenisasi katanya. Di sini ada bagian tokenisasi kata. Nah, di sini adalah untuk engramnya. Untuk membuat nih, kemudian pembuatan 3 engram tokenisasi frasa itu akan menghapus tanda baca dan menghapus angka. Nah, di sini saya langsung run saja. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Tokenisasi katanya sudah terpisah-pisah ya. Tapi sini saya cukup kewalahan uh, antara angka 50, 16 sama angka 7 itu tidak hilang. Saya sudah coba um, mau tak mati codingannya, tetapi hasilnya tetap sama saja. Saya juga bingung. Tetapi pas di bagian 3 gram tokenisasi frasanya itu tidak ada angka dan tanda baca sama sekali. Hanya ada di tokenisasi. Tapi tokenisasi kata ini hanya angka saja, ada beberapa angka yang tidak hilang gitu. Kalau untuk tanda bacanya sudah hilang semua. Mungkin itu saja soal nomor 4. Mungkin lanjut ke soal 5. Oke, lanjut ke soal 5. Nah, pada soal 5, pada soal kelima kali ini, di sini saya disuruh untuk mereview paper terkait dengan NLP atau Neural Language Processing. Di sini saya pilih artikelnya gitu. Dan kemudian mereview artikel, terus memberikan penjelasan singkat yaitu tentang topik, tujuan penelitian, metode, dan hasil utama yang dicapai. Kemudian saya analisis komparatif. Di sini saya membandingkan dan kontraskan kedua artikel dalam hal metode yang digunakan, hasil yang dicapai, dan dampak potensial pada perkembangan NLP. Dan kemudian ada poin terakhir yaitu pengaruh dalam industri. Di sini definisi dan jelaskan dampak penggunaan teknologi NLP dalam industri tertentu, misal kesehatan, e-commerce, dan finansial. Di sini saya berikut adalah papernya. Ada 2 paper, yaitu paper internasional ya, dengan judul ChatGPT Unlock the Future of NLP in Finance. Dan kedua itu is ChatGPT General Purpose Natural Language Processing Task Solver. Gitu. Dan sini saya sudah merangkumnya ya. Dan saya sudah menerjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Ini pertama itu penjelasan singkat. Jelaskan ringkasan singkat untuk setiap artikel yang mencakup topik, ya, tujuan penelitian untuk metode dan hasil utama yang dicapai. Di sini judul yang paper pertama atau jurnalnya yang pertama yaitu ChatGPT Unlock the Future of NLP Finance. Itu topiknya yang saya dapatkan pada jurnal pertama yaitu teknologi ChatGPT dan potensi penerapannya dalam aplikasi keuangan berbasis pemrosesan bahasa alami atau Neural Language Processing. Nah, tujuannya yaitu meninjau status terkini teknologi ChatGPT dalam keuangan dan potensinya untuk meningkatkan aplikasi keuangan berbasis NLP. Gitu. Dan metodenya, tinjauan literatur sistematis tentang penggunaan teknologi ChatGPT di bidang keuangan. Dan untuk hasil dari jurnal itu berupa teknologi ChatGPT memiliki potensi besar untuk meningkatkan kinerja berbagai aplikasi keuangan berbasis NLP. Yang kedua, ada beberapa pertimbangan etika dan peraturan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan teknologi ini di bidang keuangan. Poin ketiganya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait peningkatan robustness dan fairness model NLP dalam keuangan.
Mungkin itu untuk jurnal yang pertama atau paper yang pertama. Nah, paper yang kedua yaitu dengan judul Unlock the Potential ChatGPT. Oh, mohon maaf. Ini sepertinya saya salah menampilkan jurnal ya. Tunggu. Bentar, saya salah menampilkan jurnal sepertinya ini. Nah, ini dia. Ini salah ini. Bukan ini. Ini dia jurnalnya. Unlocking the Potential of ChatGPT, a comprehensive exploration of its applications, advantage, limitation, and future direction in natural language processing. Nah, untuk topiknya yaitu tinjauan komprehensif tentang aplikasi, kelebihan, keterbatasan, dan arah masa depan ChatGPT dalam pemrosesan bahasa alami. Untuk tujuannya yaitu mengeksplorasi berbagai aplikasi ChatGPT dalam skenario dunia nyata, kelebihan dan keterbatasannya. Untuk metodenya yaitu mengeksplorasi berbagai aplikasi ChatGPT dalam skenario dunia nyata, kelebihan dan keterbatasannya. Salah, itu udah ya. Nah, untuk metodenya itu melakukan tinjauan literatur yang komprehensif dengan mencari sumber terkait ChatGPT dari basis data seperti IEE, ACME Digital Library, dan lain-lain. Nah, hasil utamanya dari jurnal ini adalah ChatGPT telah berhasil diterapkan di berbagai bidang, termasuk percakapan, penciptaan konten, terjemahan bahasa, rekomendasi personalisasi, bahkan diagnosis dan perawatan medis. Kelebihan ChatGPT antara lain pemahaman bahasa yang lebih baik, kualitas respon yang lebih tinggi, efisiensi yang meningkat, dan adaptasi bahasa yang lebih baik. Itu poin ketiga, yaitu keterbatasan mencakup potensi bias atau pola bahasa yang berbahaya, pemahaman konteks yang terbatas, kebutuhan data penelitian dalam jumlah besar, dan risiko keamanan cyber. Yang poin terakhir itu diperlukan pertimbangan etika terkait keadilan dan bias dalam pelatihan, privasi, serta tanggung jawab dalam penerapan alat ini. Nah, itu di soal kelima. Poin yang keempat itu analisis komparatif. Nah, di sini saya akan membandingkan dan kontraskan kedua artikel dalam hal metode yang digunakan, hasil yang dicapai, dan dampak potensial pada perkembangan NLP. Dalam membandingkan kedua artikel tentang ChatGPT, terdapat beberapa perbedaan dan kesamaan dalam metode, hasil yang dicapai, serta dampak potensial yang berada pada perkembangan NLP. Yang artikel pertama, di sini metode yang digunakan. Ini artikel pertama yaitu ChatGPT Unlocking the Future of NLP in Finance, yaitu metodenya tinjauan literatur sistematis tentang penggunaan teknologi GPT di bidang keuangan. Yang fokusnya itu penggunaan teknologi GPT dalam aplikasi keuangan, aspek etika dan peraturan yang relevan. Untuk artikel kedua, yaitu dengan metode melakukan tinjauan literatur komprehensif dengan mencari sumber terkait GPT berbagai basis data seperti IEE, ACME Digital Library, dan lain-lain, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Terus fokusnya yaitu eksplorasi luas aplikasi ChatGPT dalam skenario nyata, kelebihan, keterbatasan, serta implikasi etika dan solusi pada atas keterbatasan potensialnya. Dan hasil yang dicapai yaitu pada artikel pertama, ChatGPT dalam keuangan potensi besar untuk meningkatkan aplikasi keuangan berbasis NLP. Terus yang kedua, pertimbangan etika dan peraturan. Yang ketiga, rencana masa depan. Nah, untuk artikel kedua, di sini aplikasi luas GPT telah sukses diterapkan di berbagai bidang. Kelebihan dan keterbatasan yang membahas secara rinci kelebihan seperti pemahaman bahasa,
lebih baik, dan keterbatasan seperti potensi bias dan keamanan cyber. Yang ketiga yaitu implikasi etika dan solusi. Nah, selanjutnya itu dampak potensial pada perkembangan NLP. Pikir pertama yaitu lebih menekankan pada aplikasi spesifik ChatGPT dalam dominan keuangan dan perluasan penggunaan dari sektor dan mempertimbangkan aspek etika dan peraturan yang relevan. Sedangkan artikel kedua yaitu memberikan gambaran lebih luas tentang aplikasi ChatGPT secara umum dan mempertimbangkan implikasi secara solusi etika yang relevan untuk penggunanya di berbagai bidang. Nah, untuk poin terakhir di soal kelima yaitu pengaruh dalam industri. Yaitu identifikasi dan jelaskan dampak penggunaan teknologi NLP dalam industri tertentu. Maksudnya industri ChatGPT. Nah, yang pertama itu peningkatan pengalaman pengguna, yaitu komunikasi lebih manusia, yaitu ChatGPT memungkinkan interaksi yang lebih alami antara manusia dan mesin. Yaitu yang kedua itu pertumbuhan bisnis, menyediakan layanan yang responsif dan efisien dapat membantu perusahaan mempertahankan dan menarik pelanggan baru. Yang kedua yaitu peningkatan efisiensi operasional, yaitu otomatisasi tugas berulang dengan ChatGPT. Tugas-tugas yang berulang dan rutin seperti pengelolaan data atau tanggapan terhadap pertanyaan umum dapat diotomatisasikan. Poin keduanya yaitu analisis data dan pengambilan keputusan. Kemampuan NLP untuk menganalisis dan merangkum teks dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu penerapan di berbagai industri. Gitu. Di sini bukan hanya di industri ChatGPT saja, tapi ChatGPT ini banyak sekali pengaruhnya dalam industri, baik itu dari segi keuangan, ya, kesehatan, pendidikan, dan lain-lainnya, e-commerce gitu. Mungkin itu saja dari penjelasan UTS NLP, Neural Language Processing yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya Arif Maridil Asmar, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.